Oke, baik teman-teman. Ini ada hal penting ya buat teman-teman yang ada di Jabodetabek yang saat ini ya, masih harus menggunakan kereta api KRL komuter ya. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Jadi mulai Senin tanggal 12 Juli 2021, KRL hanya untuk melayani pekerja di sektor esensial dan kritikal. Sesuai SK Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2021, naik KRL wajib menunjukkan salah satu dari yang pertama, surat tanda registrasi pekerja atau STRP, kedua, surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, atau yang ketiga, surat dari pimpinan instansi. Jadi minimal eselon 2 untuk pegawai negeri atau pemerintahan, dan pimpinan perusahaan atau kantor yang termasuk sektor esensial dan kritikal. Nah, ini salah satu ya dari 3 hal tersebut. Di samping itu, ya, ikuti juga seluruh protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker ganda. Nah, ini masker sudah ganda ya. Yang kedua, ikuti pengukuran suhu tubuh biasa kalau pada saat kita masuk dan cuci tangan. Yang keempat, jaga jarak sesuai marka di stasiun dan KRL. Nah, jadi ini yang tidak boleh lupa ya pada saat teman-teman akan menuju ke kantor ya. Nah, sekarang berikutnya ya. Oke. Penyesuaian syarat-syarat naik KRL untuk pengguna dari sektor esensial dan kritikal. KAI Komuter kembali menyesuaikan layanan dan operasional kereta api rel listrik atau KRL Komuter Line sesuai SE nomor 50 tahun 2021 ya, terkait perjalanan dengan moda kereta api. Mulai Senin 12 Juli 2021, calon pengguna KRL wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan strip atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi dalam kurung minimal eselon 2 untuk pemerintahan atau pegawai negeri atau pimpinan perusahaan kantor yang termasuk sektor esensial dan kritikal. Nah, layanan operasional perjalanan KRL selama masa PPKM ini masih tetap beroperasi mulai pukul 4 hingga pukul 21 hanya untuk melayani pengguna dari pekerja sektor esensial dan kritikal sesuai aturan pemerintah yang menjadikan KRL sebagai alat transportasinya. Ya. Baik, selanjutnya jadi untuk aktivitas dalam sektor esensial, nah, jadi apa aja sih yang masuk di dalam sektor esensial ya? Yang pertama, keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Yang kedua, pasar modal. 3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Yang keempat, perhotelan non-penanganan karantina. 5. Industri orientasi ekspor sesuai aturan teknis yang berlaku. Nah, berikutnya, sedangkan untuk sektor kritikal ya meliputi 1. Kesehatan, 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat, 3. Energi, 4. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, 5. Makanan dan minuman penunjangnya termasuk untuk ternak hewan peliharaan, 6. Petrokimia, 7. Semen dan bahan bangunan, 8. Objek vital nasional, 9. Proyek strategis nasional, 10. Konstruksi, dan 11. Utilitas dasar, yaitu listrik, air, pengelolaan sampah. Oke, baik teman-teman, demikian informasi yang bisa kami sampaikan ya, khususnya pada teman-teman yang berada di Jabodetabek ya, yang masih harus bekerja, dan informasi ini saya ambil dari website krl.co.id yang
di mana kita harus selalu mengupdate ya, karena dari waktu ke waktu bisa berubah. Oke, terima kasih dan jaga kesehatan selalu. Yes.